Kami dari kelompok 1 akan menyajikan presentasi tentang hasil laporan penelitian kami yang berjudul Pengelolaan Media Sosial, Instagram, TikTok, dan Shopee sebagai administrasi pemasaran digital pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saya Alida Misa Putri. Saya Nabila Fitri. Saya Niken Evangeline. Latar belakang yang pertama, ada urgensi UMKM, pilar ekonomi nasional yang menyumbang 60-61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Yang kedua, ada transformasi digital, adopsi platform digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan administratif pasca pandemi. Yang ketiga, dominasi platform, Shopee menjadi marketplace utama, 57%, diikuti Instagram 30% dan TikTok 25% sebagai media promosi. Yang keempat, masalah utama, rendahnya kompetensi tata kelola digital menyebabkan aktivitas pemasaran seringkali tidak terintegrasi dan hanya bersifat parsial. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah, belum adanya model pengelolaan administrasi pemasaran digital yang terstruktur dalam mengintegrasikan media sosial dan marketplace. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengelolaan Instagram, TikTok, dan Shopee sebagai administrasi pemasaran digital pada UMKM? Yang kedua, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi UMKM dalam mengintegrasikan platform tersebut secara administratif? Tujuannya, menganalisis pengelolaan instrumen digital yang efektif dan mengidentifikasi tantangan strategisnya. Kerangka teoritis. Yang pertama, Grand Theory, manajemen pemasaran atau Philip Kotler, proses sosial dan manajerial untuk menciptakan serta bertukar nilai. Yang kedua, model hierarki respon atau AIDA, menjelaskan transisi konsumen dari attention, perhatian, ke action, transaksi. Yang ketiga, sinergi administratif, menghubungkan platform promosi atau front end dengan platform transaksi back end secara sistematis. Metode penelitian, pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, subjek penelitian SDM tunggal. Informan pertama, angkringan tuang muda atau sektor F&B. Yang informan kedua, Aquat Collection, sektor fashion. Informan ketiga, mentai lagi, sektor snack. Teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi, akun digital, dan dokumentasi. Oke, yang selanjutnya ada temuan 1, yaitu estetika visual sebagai pintu masuk. Fenomena yang muncul yaitu estetika visual adalah infrastruktur administratif utama untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan. Terus buktinya ada visual itu pintu utama di Instagram agar orang tertarik untuk datang langsung dari informan 1. Terus ada mekanisme algoritma platform mendistribusikan konten berdasarkan performa engagement awal yang dipicu oleh kualitas visual. Implikasi yaitu estetika adalah entry point administratif, tanpa visual yang kuat siklus pemasaran akan terhenti. Yang kedua ada temuan kedua, otomatis marketplace atau back end. Yang pertama, fenomena yang muncul yaitu penggunaan sistem marketplace atau Shopee sebagai mesin otomatis untuk pengelolaan stok, transaksi, atau logistik. Manfaatnya yaitu meringankan beban kognitif pengelola dari pencatatan manual ke kalkulasi strategis yaitu atau analisis margin. Asimetris administratif itu terjadi jurang kapasitas antara UMKM, modal terintegrasi atau otomatis, dan modal parsial atau manual. Temuan yang ketiga itu sinkronisasi lintas platform atau funneling. Fenomena yang muncul yaitu konstruksi
pendekatan fungsional untuk mengatasi fragmentasi ekosistem digital. Strategi kuncinya yaitu yang pertama link in bio funneling, memaksimalkan slot tautan profil untuk mengarahkan audiens ke terminal transaksi. Yang kedua ada SOP komunikasi, prosedur membalas pesan secara kronologis atau balas dari bawah untuk menjaga keadilan layanan dari informan ketiga. Konsekuensinya yaitu meminimalkan hambatan perjalanan pembeli atau friction antar aplikasi. Terus temuan keempat yaitu hambatan kapasitas dan tekanan algoritma. Masalah utamanya yaitu double burden. Pemilik harus merangkap fungsi produksi fisik dan kreativitas digital secara mandiri. Kendala sistemik yaitu totalitas algoritma platform yang tidak transparan dan kesenjangan keterampilan teknis atau skill gap. Terus yang ketiga ada siklus tekanan negatif yaitu kelelahan kreatif, penurunan kualitas konten, pelemahan algoritma, dan peningkatan tekanan emosional. Lalu dari temuan tersebut kita bisa lihat dari grafik ini, dari persaingan ketat, dari 3 hal persaingan ketat dan audiensi Gen Z, SDM tunggal dan volume transaksi, fragmentasi ekosistem digital. Hal ini akan muncul dari seperti persaingan ketat di audiens Gen Z itu muncul di kategori pertama yaitu konstruksi identitas dari merek, estetika, via estetika dan visual. Dari SDM tunggal dan volume muncul kategori 2 itu ada otomasi administrasi, backend marketplace seperti yang sudah dijelaskan. Lalu di fragmentasi ekosistem digital muncul jembatan fungsional antar platform di kategori 4. Sedangkan kategori 3 berisi hambatan kapasitas dan dinamika platform dari 3 hal tersebut. Lalu ada hambatan dan dinamika positif dan negatif yang muncul. Lalu visualisasi temuan, yaitu yang temuan pertama tadi sudah dijelaskan dari segi branding visual, identitas merek dan awareness. Temuan kedua otomasi transaksi, back-end dan efisiensi admin. Yang temuan ketiga funneling dan integrasi, yaitu jembatan awareness yang menekan ke transaksi. Lalu temuan yang keempat hambatan kapasitas, SDM tunggal dan logaritma. Jadi dari temuan 1 akan mempengaruhi temuan 3 dan akan mempengaruhi temuan kelima yaitu model struktural dari parsial versus terintegrasi. Ada juga seperti temuan 4 yaitu hambatan tadi kapasitas akan menekan dan menghambat temuan pertama, temuan ketiga, dan temuan kedua. Lalu heatmap matrix yaitu intensitas kemunculan tema per informan. Jadi kita lihat di informan pertama, tema A yaitu branding visual, dia dominan, ditunjukkan dominan. Akan tetapi di tema B otomasi transaksi dia tidak muncul sama sekali. Sedangkan tema C funneling dan integrasi dia sedikit muncul. Di hambatan kapasitas muncul sedangkan di model strukturanya dia tidak sedikit. Sedangkan di informan kedua pada branding visual yang muncul hanya sedikit. Akan tetapi di otomasi transaksi dominan muncul. Sedangkan di funneling dan integrasi dominan muncul, hambatan kapasitas sedang dan model strukturalnya sedang. Sedangkan di informan ketiga branding visualnya sedang, otomasi transaksi sedikit, funneling dan integrasi sedang, hambatan dan kapasitas lumayan dominan, dan model strukturalnya sedikit. Dualisme model administrasi UMKM.
Jadi yang model A parsial itu muncul di Informan 1 dan Informan 3. Fokus pada satu platform, seluruh fungsi seperti branding, komunikasi, pencatatan dilakukan secara manual. Sedangkan model B terintegrasi muncul di Informan kedua, sinergi lintas platform yaitu IG atau TikTok dengan Shopee. Beban administrasi transaksi didistribusikan ke sistem otomatis. Jadi simbolannya kematangan digital ditentukan oleh sistemasi pembagian fungsi, bukan sekedar jumlah platform yang digunakan. Lalu ada validasi dan kredibilitas data. Penelitian kita dari triangulasi sumber, konsistensi antara pernyataan informan dengan bukti visual di akun digital seperti Instagram dan Shopee. Lalu yang kedua, member checking. Seluruh informan mengonfirmasi hasil interpretasi penelitian sebagai refleksi akurat dari pengalaman mereka atau penelitian kami kredibel. Lalu pola utama, perilaku pelaku UMKM bersifat pragmatis adaptif, yaitu resourcefulness under constraint. Baik, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan kami, pengelolaan administrasi pemasaran digital UMKM adalah proses adaptif kreatif untuk menyiasati keterbatasan waktu dan tenaga pengelolaan tunggal. Lalu ada saran strategis bagi UMKM, transisi dari model parsial ke model terintegrasi dan optimasi teknik funneling. Yang kedua, bagi pemerintah, redesign pelatihan literasi digital dengan fokus pada optimasi sistem yang sudah ada dan manajemen waktu kreatif. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, validasi model pada sampel yang lebih luas dan lintas sektor. Ya, ini penjelasan dari hasil penelitian kami. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.